Tribuners, hari ini kita bakalan jalan-jalan sekaligus mengeksplor stasiun Tanjung Karang, Bandar Lampung. Nah, kita bakalan lihat ada apa aja sih di dalamnya. Sekaligus kita juga bakalan wawancara langsung dengan Kepala Stasiun Tanjung Karang. Yuk langsung ikutin aja. Halo Tribuners, hari ini kita sudah bersama dengan Bapak Tri Haryanto selaku Kepala Stasiun Tanjung Karang. Halo, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Ya, Bapak bisa diceritain nggak sih Pak ke Tribuners sekalian stasiun besar Tanjung Karang itu gimana? Jadi stasiun besar Tanjung Karang ini adalah merupakan bagian dari Subdipri ataupun perusahaan kereta api Subdipri 4 Tanjung Karang. Ini merupakan stasiun besar tipe A. Di tipe A itu menjadi stasiun besar tertinggi ya. Oke. Di stasiun besar Tanjung Karang ini melayani keberangkatan dari KA-KA penumpang, baik itu jarak menengah, jarak dekat maupun yang jarak jauh. Itu yang jarak jauh yang ke Kertapati ataupun Palembang. Oke. Nah, itu emang dari awal udah jadi tipe A atau sebelumnya pernah? Pada masanya kan mengalami perkembangan. Pada masanya awalnya stasiun Tanjung Karang ini mendapat predikat tipe B. Perkembangan kemudian meningkat menjadi tipe A di tahun 2017. Oke. Tapi kalau sekarang udah tipe A gitu ya Pak ya? Tipe A, ya. Nah, terus kalau misalkan untuk fasilitasnya gitu Pak, di sini tuh ada apa aja sih? Untuk di stasiun Tanjung Karang kalau fasilitasnya meliputi operasional ya, kita mempunyai 4 jalur. Jadi ada 2 jalur yang khusus memang untuk pelayanan penumpang, yaitu di jalur 3 dan jalur 4. Itu fasilitas pelayanan penumpangnya dilengkapi dengan peron tinggi. Peron tinggi ini fasilitas untuk naik penumpang sehingga penumpang tidak perlu pakai tangga lagi, sudah bisa langsung ke pintu keretanya. Kemudian yang jalur 1 dan 2 ini memang untuk lalu lintas KA barang ya, kereta barang, karena di Dipri 4 ini memang yang angkutan barang ini memang sangat-sangat besar dan dominan ya, untuk angkutan batu bara. Kemudian untuk di segi pelayanan di stasiun Tanjung Karang ini mulai dari parkir, kita sudah sediakan area parkir dan ini akan terus berkembang, akan terus kita perluas. Kemudian setelah parkir kita mempunyai fasilitas boarding untuk sterilisasi. Jadi di boarding itu sudah memisahkan antara pengantar dengan penumpang. Setelah boarding kita mempunyai area penumpang, pelayanan penumpang, yaitu untuk ruang tunggu. Dalam ruang tunggu ini kita bagi menjadi beberapa bagian. Pertama, fasilitas untuk pelayanan ibu-ibu menyusui. Ibu-ibu menyusui ini kita buat suatu ruangan khusus yang tertutup, yang memang privasi, hanya untuk ibu-ibu yang mempunyai kebutuhan untuk menyusuin anaknya. Kemudian di samping itu juga kita berikan fasilitas di ruang tunggu ini untuk arena bermain anak. Itu juga ada arena bermain anak. Kemudian untuk kebutuhan yang secara mendasar kita juga sediakan fasilitas toilet dan musola. Gitu. Nah, kan fasilitasnya itu emang udah luar biasa banget tuh Pak sekarang. Nah, kalau untuk jumlah pengunjungnya itu apakah ada peningkatan atau gimana? Secara tiap tahun secara okupansi memang terus meningkat. Terus meningkat, peningkatan penumpang kita setiap tahunnya itu sesuai dengan okupansi atau kemampuan angkut dari stasiun Tanjung Karang sendiri, itu meningkat terus antara 6 sampai dengan 12% ya. Oke. Dan itu setiap tahun selalu meningkat gitu ya Pak ya? Selalu meningkat ya. Sesuai dengan dibandingkan dengan okupansi atau kemampuan dari daya angkut kita. Daya angkut, oke. Nah, terus kalau misalkan kan itu penumpangnya udah banyak tuh Pak. Nah, kira-kira kenapa sih Pak kok orang sekarang itu masih banyak banget yang milih kereta api itu sebagai salah satu moda transportasi pilihan? Jadi ada beberapa saya kira untuk sehingga customer ini tetap memilih kereta api sebagai moda transportasi yang mereka gunakan. Pertama, di kereta api ini tepat waktu. Jadi keberangkatan selalu tepat. Kita sudah pastikan berangkat jam sekian ya berangkat jam sekian. Kemudian
selain ketepatan waktu, kenyamanan, keamanan, mereka memang masih sangat kita utamakan lah. Kita dukung ya dengan berbagai fasilitas di stasiun maupun di atas kereta api. Itu yang menjadi daya tarik ataupun sehingga customer dari pelanggan kereta api sendiri masih terus menggunakan kereta api. Oke, jadi itu pertimbangan juga ya buat betul. Para penumpang akhirnya milih kereta api. Iya. Nah, terus Pak, kalau untuk kedepannya kira-kira kereta api ini, stasiun Tanjung Karang ini bakal ngadain inovasi apa sih gitu untuk lebih memanjakan gitu para penumpangnya? Jadi rencana ke depan sesuai dengan visi misi kereta api, kita terus meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, khususnya pengguna setia angkutan kereta api ini. Kita adakan pertama untuk dasarnya kita adakan dulu semacam survei ya, apa-apa yang menjadi kebutuhan, apa-apa yang diinginkan oleh pelanggan-pelanggan kita. Ini sedikit demi sedikit coba kita penuhin, terutama untuk di stasiun Tanjung Karang ini sesuai dengan misi perusahaan kita untuk mengintegrasikan angkutan kereta api dan angkutan lainnya. Nah, ini yang sudah kita garap dan sudah mulai berjalan. Kita mengintegrasikan antara angkutan kereta api dengan angkutan bis. Jadi untuk terusan angkutan bis ke Jakarta maupun ke luar Jawa ini sudah ada, dan ini kita bekerja sama dengan Damri. Damri. Kemudian untuk fasilitas untuk integrasi ini sedang dalam pengkajian, dan mungkin nanti akan terus dibangun untuk fasilitas tentang parkirnya, karena membutuhkan suatu parkir yang luas, mungkin ya fasilitas yang lain-lainnya ada, termasuk kenyamanan dan untuk kenyamanan kebutuhan pelanggan sendiri. Oke, berarti untuk kedepannya inovasinya bakalan disesuaikan gitu ya Pak dengan kebutuhan pelanggan. Betul, iya. Oke, berarti kayak customer oriented mungkin ya Pak. Iya, kita memang selalu berpedoman ke customer oriented. Jadi apa yang dipinta sama pelanggan kereta api ini yang kita cukupin, coba kita cukupin ya. Dan kita ketahuin sebenarnya kenyamanan ini nggak ada batasnya gitu ya, nggak ada batasnya, karena kebutuhan penumpang juga nggak ada batas. Tapi kita terus tingkatkan, kita coba terus kita cukupin. Oke, nah tuh Tribuners, jadi semua kebutuhan Tribuners itu bakalan di cover atau dibantu wujudkan oleh kereta api gitu ya Pak ya? Iya. Nah, sekian tadi hasil wawancara kita dengan Bapak Tri Haryanto. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Buat Tribuners di rumah, jangan lupa untuk like video ini, dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan juga komen ya. Dadah!